Shalom, good readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat di tengah pandemi ini. Yang bekerja maupun yang ada di rumah maupun yang sedang berusaha bisnis, tetap semangat bersukacita. Karena dengan sukacita, imun kita menjadi naik. Dan renungan hari ini yang akan kita renungkan diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Banyak ayatnya, tapi tetap semangat untuk membacanya. Ya, good readers, kita bisa melihat di sini bahwa Ahab itu dan Yosafat akan berperang begitu ya, melawan daerah yang dinamakan Gilead, Ramot Gilead. Ya, mereka akan berperang karena mereka menganggap ini adalah klaimnya, ini adalah bagian daripada Israel, baik utara maupun selatan. Jadi Ramot Gilead. Oleh karena itu mereka harus berperang. Dan Yosafat sangat baik mengusulkan kepada Ahab. Mari kita bertanya dulu kepada firman Tuhan di ayat yang kelima. Tetapi masalahnya adalah Raja Ahab ini memanggil 400 orang nabi. Nah, bingung kan? Untuk berbicara apakah kita bisa maju berperang. Dia bertanya kepada salah satunya adalah Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Mika mengatakan, majulah dan engkau akan beruntung begitu ya. Tetapi Ahab itu bingung dan tidak terlalu percaya, bahkan si Mika disuruh bersumpah untuk meyakinkan pernyataannya bahwa itu adalah dari Tuhan. Saking marahnya akhirnya Mika pun ditawan begitu ya, dipenjara, dimasukkan sampai nanti akan dilepaskan kalau saya sudah selesai berperang. Akhirnya Yosafat dan Ahab maju berperang. Nah, namanya juga Ahab ya. Udah begitu Ahab itu di tengah medan pertempuran menyuruh Yosafat memakai pakaian kerajaannya, pakaian kebesarannya, rajanya, supaya semua pasukan menyerang dia, pasukan musuh. Sementara dia menyamar menjadi salah satu prajurit lah kira-kira, supaya selamat. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ahab itu sudah ragu-ragunya minta ampun begitu. Dia tidak bisa lagi percaya apa yang dikatakan oleh Mika, mungkin nabi-nabinya lain, atau dengan jelasnya dia tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Dan memang tragis juga nasibnya Raja Ahab. Ada salah satu anak panah yang menyasar kena dia, lalu dia mati. Selesailah Ahab kisah hidupnya. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya Ahab ini termasuk golongan raja yang cukup sukses memerintah Israel pada waktu itu. Tetapi karena dia dipengaruhi oleh istrinya, dipengaruhi oleh penyembahan berhala, Baal, dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan sangat baik. Bahkan Elia pun harus menegur dia dengan sangat keras supaya dia bertobat. Barulah dia bertobat. Artinya Ahab tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Ketika dia ingin mendengar suara Tuhan, suara itu tidak bisa lagi didengar. Nah, good readers, pada hari ini juga kita boleh merenungkan ya, bahwa kadang-kadang kita seringkali mengabaikan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya sih, suara Tuhan bukan berarti suara Tuhan yang ngomong begitu ya, tidak. Tetapi banyak sekali kita melakukan pertimbangan-pertimbangan, banyak sekali kita mendengar nasihat-nasihat yang tidak lagi didasarkan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka kita menyesal. Atau karena saking kita mengabaikannya firman Tuhan dalam hidup kita, ketika kita ingin mendengar firman Tuhan, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang segala macam begitu ya. Mana yang berhikmat, mana yang tidak berhikmat. Di sini kita perlu datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, bahwa kita harus akui hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah saya adalah termasuk orang yang masih mau mendengarkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, sehingga hidup saya selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.